Oh, berarti kalau ini sekarang lagi ditampung ya? Ya, sekarang masih ada tampungan. Bahkan 1 meter. Jadi kalau secara gravitasi di 65, 6,58 lah, 6,658. 658 Ya. 658. Oke, itu pintu. Olahraga gitu. Ya, jalan terus kan ke depan si dikusuk. Ayo, ini masuk nih. Banjir kan sini? Banjir. Mana banjirnya? Di jalan. Jalan di sini banjir nggak? Tapi nggak lama ya. Nah, di jalan doang. Nggak lama. Diraguin. Nggak ngeresna teh ya? Kang Resnat ya. Mau sini bawa HP nggak? Udahlah kau. Viralkan. Tahu aja itu berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang kita lagi ada di Danau Retensi Cienteng. Yang dulu mungkin Anda telah mengenalnya. Cienteng ini suatu perkampungan di daerah Dayakolot yang seringkali dilanda banjir, terutama pada tahun 2012 sampai 2020 kayaknya. Nah, sekarang ini dengan telah dibangunnya berbagai tempat untuk mengatasi banjir, seperti ada terowongan air dan juga ada pembuatan kolam retensi lagi di Andin. Alhamdulillah sekitar Cienteng ini sudah gak ada lagi banjir. Dan sebagaimana ketahui dulu di sini tuh perkampungan yang kalau banjir sekitar 2 meter 3 meter. Di sini atap rumah dulu ya penuh dengan air. Nah, sekarang nih dengan telah berubah wujud dan berubah fungsi jadi danau retensi di Cienteng ini, maka banjir di sekitar Dayakolot dan Bojongsoang sudah tertolong, diminimalisir. Dan ternyata yang mengatasi banjir di sekitar Dayakolot dan Bojongsoang itu bukan hanya kolam retensi Cienteng saja, masih banyak penunjang lainnya. Seperti tadi ada terowongan air di mana kan? Ya, Terowongan air di mana? terowongan ada di. Oh iya, terowongan air Nanjung. Nah, ini sekarang kondisinya nih kayak begini nih, kolam Cienteng. Cienteng aja ya, yang dulunya kampung sekarang udah berubah wujud. Maaf ya Kang, ngomongnya belepotan. Sorry nih, kita nih baru-baru aja nge-vlog jepun. Di sekolah? Oh, tinggal saya di Kang Resnat ya. lagi nge-vlog deh, belajar nih. Kang mana dulu? Saya dari ITB. Oh, ITB lagi ini. Saya tuh mau wawancara, mau nanya-nanya tentang operasi. Ini ya. Justru saya juga sama. Saya kan lagi nge-vlog nih. Mau tahu. Barangkali ada udah punya bahan apa kira-kira sekitar Cienteng ini?
Kita bareng-bareng ya. Nah, kita ketemu sama rekan kita dari mahasiswa ITB lagi penelitian di siapa namanya? Imam. Oh, Imam. Iya. luar biasa nih. Ngepas banget ya. Ngepas ya. Ini saya ada 3 orang nih. Saya sendiri nih. Jadi pendapatnya ya Kang Resna teh ya nih yang ngeplog ya akhirnya kan berpikiran bareng sama Ujang Gaya. Sama siapa namanya tadi? Imam banjir ya. Imam ya, mahasiswa ITB yang lagi penelitian ya. Sebenarnya Balendah ya. Ya, Balai Endah, Dayakolot, Ya. Bojong Soang kan Kita lanjut guys, kita akan menuju petugas dari BBWS Citarum yang dan juga Iya. kita akan bertanya kepada dan Satgas Citarum Harum Bapak Kolonel Didik. Untuk itu lanjutkan ya, tonton sampai beres, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Demikian, terima kasih. Kalau muter ada 3 kilo, Kang. Iya ya, muter 3 kilo. Ini kalau saya baca di referensi yang dari Bapeda ya, ini luas arealnya itu sekitar 4 hektar ya. 4 hektar dengan daya tampung sekitar 200.000 meter kubik katanya gitu kan. 200 meter kubik, sedangkan luapan Citarum kira-kira berapa meter kubik dia, Dek? Wah, itu saya kurang tahu. Yang jelas lebih gede kan? Yang jelas kalau saya lihat di berita kadang variasi ini jungkir. variasi banjirnya itu sekitar 40 sampai 200 cm. Di mana teh? Di sini di daerah sini. Oh, Kayak gitu. Cuma bedanya emang terasa kalau biasanya kan kalau dari tahun-tahun sebelumnya kalau banjir biasanya misal banjir tapi selang waktu terendamnya itu lama, Pak. Nah kalau gitu. sekarang karena udah ada beberapa solusi Nanjung, iya kayak Sangkut, iya. gini, jadi periode Cepat kan? terendam banjirnya itu nggak terlalu lama. Memang ya yang saya rasakan ini lebih cepat. Iya. Kalau dulu kan kalau banjir sekitar 3 hari 6 bahkan sampai seminggu. Ya. Kok sekarang jam-jaman ya durasinya ya. Ya, begitu. Itu hidup pun nggak terlalu tinggi kan. Ya. Kok dulu mencapai 3 meter, sekarang mungkin sekitar 20 cm aja di sini ya. Ya. Daerah sini ya. Ya, Pak. Jadi kalau di daerah sini sebenarnya Pak karena ada Jenteng ini memang banjirnya nggak terjadi. Nah, cuma masalahnya di daerah sana, di daerah apa? Yang pom bensin. Andir. Ya, Dayakolot itu Andir Masih terjadi. masih terjadi, Pak. Oh. Di Andir. Untuk tahun berapa itu? Kemarin sekitar 2 minggu kemarin kan Oh. hujan lebat. Iya. Masih ada. 11 April Berapa meter? 2021. Makanya cuma akses ke sana memang nggak bisa, harus pakai perahu. Nah, Oh. makanya kenapa di Andir itu sekarang lagi ada proyek kolam retensi juga Oh, sama polder. itu sekitar 6 hektar katanya ya. Iya katanya. Mungkin untuk menahan genangan sekitar daerah mana tuh? Andir, Andir, Kolot, Dayakolot. Bojong Soang itu tuh sekarang lagi ada proyek kurang lebih ada 5 polder. Oh, Sudah mulai. akhir tahun 2020 yang Oh, kolam gitu. retensi. Di daerah Andirnya ya. Iya. Lagi ada proyek kolam retensi. Dari Andir yang sebelah sana gitu ya, yang ke arah jalan Awu gitu ke Tapang ya. Nih sekarang nih kita lagi ngobrol-ngobrol nih. Ya. Kebetulan dengan mahasiswa dari ITB nih lagi menyelesaikan tugas akhir. Ya mudah-mudahan nih vlog ini bermanfaat ya. Amin. Mungkin sedikit pengetahuan untuk ya terutama untuk saya sendiri sih yang nggak tahu sih. Saya hanya nge-vlog aja biasanya. Nah ini kebetulan ada ya calon ahli ini. Amin. Di jurusan apa sana?
teknik dan pengelolaan sumber daya air. Oh, teknik Sumber daya air. sekarang udah semester akhir. Semester akhir. Oh iya, tambah luas wawasan kita nih. Ya mudah-mudahan ya ini kita apa tuh ngeplog di RT Cienteng ini bermanfaat ya. Minimal untuk tambah pengetahuan deh dari seorang calon ahli. Keren, bapaknya semangat nge-vlog saya. Iya. Nanti subscribe channel saya ya. Iya, siap. Nanti ada Nama channelnya? nama Kang Resnatea. Kang Resnatea. Oke. Nanti HP-nya bisa dikesiniin saya tunjukin. Ini sama nih Kang Ujang Gaya. Dia juga vlogger juga nih. Oh ya. Ini kebetulan rekan saya juga. Ya di vlognya inspirasi, motivasi, edukasi. Bahasnya Bahasnya apa aja sih sama saat ini emang bahasnya apa aja sih? Yang senang-senang wisata, kuliner. Sama dengan saya juga udah acak-acakan. Yang penting kita bermanfaat gitu. Apa aja disambat. Religi, dakwah. Naon we pokoknya cabak. Nah, ini sedang ada di rumah jaga nih. Rumah jaga kolam retensi Cienteng. Ini di kantornya PLN ya. Rumah pompa bukan PLN. Rumah pompa retensi Cienteng. Jadi kalau lagi banjir gede nih, ini dipompa katanya dikeluarin. Agar lebih jelas, yuk mari kita tanya petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Kolam retensi Cienteng. Cienteng ini luar biasa lah. Siap. Biar Kita sekarang berada di kantor BBBS untuk menemui petugas dari kantor tersebut, yaitu Bapak AA Jainal Arifin. Inilah wawancara mahasiswa ITB tersebut dengan Bapak AA Jainal Arifin. Mari kita ikuti terus. AA Zainal Arifin. Ya, saya dari Imam Farid Islam. Ini kamu mau ikut? Siapa ada? Ikut aja biar nanya-nanya dari sana. Langsung mulai aja ya. Jangan lupa di subscribe. Apa intinya? Like and share. Iya, Kang Resnatea. iya. Nanti saya kasih ya. Sok. Ini coloring aja. Soalnya kemarin Sama nggak ada orang di luar, jadi nggak tahu nanya ke siapa. Kebetulan ini bareng sama bapak ini tadi sempat wawancara Pak Didi dari sektor Citarum. Kita nanya tentang Citarumnya kayak gimana kondisinya, terus kalau referensi ini fungsinya buat apa. Ya, dan sekarang kita mau nanya-nanya tentang spesifik kolam retensi Cientengnya Pak. Operasi sama. Itu fungsinya untuk sebagai ini penampung air ya dari warga itu. Oh, ini awalnya banjir di sini ya Pak? Iya. So ini bisa dilihat mungkin ya. Jadi awalnya banjir ini sering terjadi di daerah Cienteng ini. ya, Pak. Ada sungai kecil kan Cigado yang ya waktu dulu ya. Iya. Cigado Ini namanya. kan arahnya yang mau ke daerah Kolot dulunya ya. Iya. Cuma jadi seperti ini. Nah sekarang karena ada banjir di sini, ini kan banjirnya akibat luapan Sungai Dari Citarum sama Citarum yang ke Jadi Sungai dari Citarum. warga itu nggak bisa ngebuang ke Citarum. Gitu. Jadi Sungai Citarumnya meluap, air dari warga nggak bisa kebuang, akhirnya tergenang ya Pak. Tergenang ditambah aliran dari Citarum juga. Kayak gitu. Sehingga solusinya ya di sininya ditanggul ya, ditanggul kemudian dibikin kolam retensi di daerah sini. Tanggulan ditinggiin sama dikeruk ya. Ya, kolam retensinya ini dikeruk ya Pak. Dikeruk. Ini kedalaman sampai 6 meter, 7 meter. Terus mungkin tadi kan kedalamannya sekitar 7 sampai 6 meter. Nah, ini tuh dari sungai apa Pak sih? Sungai Cigado, aliran Cigado yang dari bagian atas ini. Bagaimana ya? Iya. Cigado itu sungai atau saluran drainase? Anak sungai. Oh, anak sungai. Cuma dia nampung air-air dari drainase rumah-rumah gitu ya? Iya, dari warga. Oke. Dan sekarang masih tetap masuk ke yang inlet ini apa ya? Yang inlet masuk ke sini ditampung kolam retensi Cigado. Nah, terus
yang menarik Pak, ya kan di sini ada katanya ada 1 pompa harian sama 3 pompa banjir. Nah itu operasi pompa hariannya itu kapan? Berdasarkan elevasi kolam sama cuaca kondisi alam. Nah itu Kalau curah hujan tinggi, ya. kita itu udah di 65,5 udah siap-siap 65 poin 5 65,5 mdpl. udah siap-siap buat mompa Iya. yang harian. Iya. Yang harian, oke. Oh berarti kalau elevasi udah segitu, kemudian langsung pompa. Itu kalau kondisi curah hujan lagi tinggi, kita harus langsung pompa. Tapi kalau kondisi kayak gini kan masih aman, Pak. Ada 3 fase. Ada pompanya. Berarti siaga 1, siaga 2, siaga 3. Oke, siaga 1. Kalau jenis pompanya Submersible. submersible, oh berarti Ya. tercelup. Ya. Oke. Tadi siaga 1-nya itu pada saat kapan? Siaga Di 2. 65,5. Siaga 1. Iya. Siaga 2. Jadi sekitar jeda 30 cm. Oh, 30 cm, Ya. siaga 3 jeda 30 cm tadi. Oke. Kenaikan apa di atas sih? Baru pakai gini. Ya, elevasi muka air ya. Nah, kalau neng bisa makan. kan tahu elevasi muka airnya itu lihatnya dari mana? Dari sini di samping tadi. Yang Pasar bulat. dan foto ya. Alatnya. Untuk ukur ketinggian air kolam. Dasar kolam kan di 65,3.10. Ya, ya. Kalau sekarang berarti ketinggian air 3,5 ditambahkan Yang hitam itu dibacanya ya. Ini ketinggian air ini ya. Oh, ketinggiannya 3,5. Kalau yang merah ini apa, Pak? kalau yang merah itu mili. Oh, mili. Oke. Jadi nanti berfungsi di kompas setelah berapa tadi? 65 Di 65,5. 65,5. Harusnya ini. Kalau kemarin waktu Udah hujan, siaga 1 ini. Oh, ini tuh. Ya. kemarin berapa tingginya di sini waktu kemarin Kalau hujan? kemarin sampai di 658, Pak. Waktu hari apa ya? Waktu pas mompa terakhir lah. Mau terakhir ya. Kira-kira Itu minggu dinyalain ya kalau apalagi 65,8 Iya. ya. Itu udah di atas banget ya. Ya, ini harusnya udah dipompa ya, Pak, kemarin. soalnya. Belum ini siaga 1, tapi kalau kondisi curah hujan lagi tinggi-tingginya baru. Oh, berarti kalau misalkan tiba-tiba hujan, pompa harus nyala. Enggak. Curah hujan sama ketinggian Citarum. Oh. Sekarang Citarumnya kan lagi Ini surut. levelnya siaga 1. Cuma enggak dipompa. Iya, karena kondisi alamnya kan mendukung. Oh, oke. Sama Citarumnya enggak lagi meluap. Iya, Ah. lagi di bawah. Oke, jadi akhirnya si Masih ada air ini, tampungan, kolam. kalau air ini kalau lagi kan Citarumnya sekarang lagi enggak tinggi gitu. Iya. Ini keluar secara gravitasi ke pintu ya? Ya, saat di elevasi 6575. Sini. Oh, berarti kalau ini sekarang lagi ditampung ya? Ya, sekarang masih ada tampungan. Bahkan 1 meter. Jadi kalau secara gravitasi di 65 658 lah, 6,658. 658 Ya. 658. Oke, itu pintu. Oke. Terus apa lagi? Jadi berarti tadi pompa Bawang, Pak. oh ini tumbuhan bawang ya? Iya iya. Oh, maaf. Terus apa lagi ya? Saya lupa. Maaf, tumbuhannya keinjek. Nggak, dikirain bukan tumbuhan. Iya. Bawang merah. Bawang? Iya. Alah. Oh, ganti Pak. Nah, tadi kalau misalkan siaga 1 lagi di 65,5, kemudian kan harus ada pompa harian berarti kan ya? Pompa harian berarti itu? Ya, harusnya kalau Kondisi alamnya lagi darurat bencana lah. darurat bencana, biasanya itu pompa beroperasi selama berapa jam, Pak? Tergantung. Tergantung elevasi berarti kan tadi. Iya. Berarti kira-kira paling lama berapa, Pak? Kalau saat ini sih kita mau paling 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam langsung udah bisa surut. Kalau dulu kan ada limpasan ya dari daerah sini ya. Oh iya iya, Jawa Raya. sering banjir di Nah, sini. sama depan. Jadi dari atas kolam itu yang bikin nggak mampu kalau dulu. Oh, oke. Kalau sekarang lebih kondusif lagi. Oh, kenapa? Jadi nggak pernah ada banjir dari atas kolam. Oh.
Itu kenapa sekarang udah nggak ada banjir lagi dari atas? Karena ada program dari BPWS itu tentang terowongan Tanjung satu. Oh, oke. Dua, bikin floodway Cisampuy. Oh, oke. Itu yang sangat membantu lah. Sehingga Sehingga tampungan di sini nih benar-benar casingnya untuk arah Balaenda aja. Kalau dulu kan ditambah dari Cisampuy. Oh iya benar. Sempat banjir juga ya Pak, soalnya waktu itu kan ya. Di puasa tahun kemarin pas 5 harinya itu masih banjir di sini. Tahun kemarin. sekarang udah enggak ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau dari segi pemeliharaan pompanya biasanya dilakukan apa aja? Otomatis pemanasan. Pemanasan seminggu sekali. Ya minimal. Ya. Oke. Terus pengecekan itu dilakukan setiap hari atau seminggu Saat sekali? operasi Saat pengoperasian. Terus ada apa lagi? ada perawatan semacam bulanan, mingguan, Nah, perawatan di mingguan apa aja Pak kira-kira? ya semacam teknis aja. Teknis. Ya. Itu apa Fungsi biasa? dari genset ya kan, filternya, Filter. olinya, ya, Filter, oli, radiatornya, radiator. ya kayak sama mobil lah kayak gitu. Oke, itu gensetnya. Kalau dari pompanya sendiri, kalau mingguan nggak ada. Kalau pompa sih dia kan elektrik ya, jadi ya paling saat operasi aja baru kelihatan. Di situ kompresnya berapa, RPM-nya berapa. Oke. Berarti pada saat operasi bisa dicek itu apakah ini pompanya keadaannya baik atau enggak ya di sana ya. Terus kalau yang bulanan, apa aja? Kalau bulanan biasanya kita checklist dari sampahnya Oh, sampah di sini atau di inlet? di area pompa. Di area pompa. Kadang-kadang kan masih ada yang nyangkut plastik kecil kan Di pipanya. di dalam di sana enggak, tapi harus dibongkar ya. Kalau ini fungsinya buat sampah. Saringan sampah, tapi tetap aja kadang ada yang masih awas. Kalau sekarang kan masih ini kita dibantu sama Satgas, areanya jadi bersih lah. Dulu kan sampah semua. Oke. Sama dulu udah ada track inlet dari sananya. Ada, Udah ada, tapi tetap sampah itu masuk. cuman dari Cigado sendiri itu sampahnya nggak kontrol. Jadi ngumpul aja di sini. Iya benar. Di sana sangat kotor, sangat Iya. bau ya. Oke, itu kalau dari pompa ya. Kalau tahunan ada nggak Pak? Berkala tahunan gitu. Tahunan sih nggak ada. Nggak ada. Kalau ganti pompanya biasanya gimana? Selama ini sih Oh, belum. pernah ganti. Masih baru ya. Masih Ini baru. berapa tahun kolam retensi? Kolam Sudah retensi dari tahun berapa dulu? Itu berarti selesai 2018. 2016 masih baru. Iya masih 3 tahun. 3 berarti. tahun. Masih baru. Kondisinya masih fresh gitu ya. kelihatan. Kalau dari pintunya sendiri tadi dioperasikan di 65 itu kondisi yang pintu yang pintu ini maksudnya elevasi dia airnya otomatis gitu. ya, otomatis 658 ya. ya 658 dia udah udah keluar sendiri. keluar Keluar. sendiri. Kalau sekarang mah berarti si airnya tertampung sama terserap sendiri ke tanah ya. Iya. Oke. Kalau pemeliharaan pintu Pak biasanya apa aja tuh? Pemeliharaan pintu berarti kita operasi aja pemanasan sama Pemanasan. pemasan gitu aja. Pemanasan biasanya seminggu sekali juga. Biasanya tergantung kondisi Citarum. Oh, oke. Berarti kalau Citarumnya lagi dangkal gitu ya, dibuka. Nah, bisa. Kalau lagi tinggi tutup. Ngelihat Citarum tinggi atau enggaknya dari mana Pak? Di luar kan ada elevasi juga tapi masih pakai manual Oh, penggaris. Saya lihat ada kayak kayak apa ya? Buat rumah kecil. Ya, kayak gitu kan pemantau itu buat apa? Memantau CCTV buat ketinggian elevasi. Oh, itu CCTV. Kirain saya itu kayak radar gitu buat nembak. CCTV Jadi buat dia mantau ketinggian- ya. ketinggiannya dari CCTV. Jadi siapa namanya itu yang Ya, bisa diakses. BPWS cuman Terus berarti ini juga si pintu itu digerakkan oleh banyak ya. Berarti yang jungkir. si pompa ini bentar. Berarti si pompa bisa secara gravitasi juga ke kolam Itu retensi. tadi kalau ketinggian kira gimana ya? Oh, berarti si elevasi pompa sama elevasi pintu itu sejajar gitu ya Pak?
ya kurang lebih sulit. Kalau elevasi dari pintu lebih bawah lagi. Lebih bawah lagi. Tapi selama ini efektif juga. Nah, berarti kalau kayak gitu si pintu ini sebenarnya tidak berfungsi secara maksimal dong kalau kayak gitu. Bukan nggak fungsi, tapi Kurang berfungsi secara maksimal gitu, tapi berfungsi cuma karena ada sampah dan sebagainya jadi akhirnya kurang efektif gitu ya. ya, intinya ada settingan aja. Ini ada Kalau pembersihannya itu benar-benar harus pakai alat. Nggak bisa semua. Nah, kalau pembersihannya sendiri tadi itu dilakukan kalau yang ngeruk sedimen sampah itu biasanya berapa? Kita kebaca ya. Belum ada. Normalisasi. Tapi biasanya diprogramkan, apakah udah ada programnya kayak seminggu sekali lah? Kalau itu biasanya dari balai sendiri yang langsung Oh jadi dicek dulu gitu. ada pengecekan. Settingan udah berapa, ini udah tampilannya udah berapa. Mungkin ada. Tapi kalau sejauh ini belum ada. Sejak 2018 itu belum ada. Oh, terakhir 2018. Terakhir dibangun 2018 ya, emang iya ya. Ada 3 tahun. beresnya 2018 ya. Iya. Pembangunannya mungkin 2015. 2015. Ya. Di baru beres 2018. Kemarin di Dayakolot banjir gak Kang? Kalau sekarang sih Yang 2001 nih, 2021 sekarang. Andir masih ya? aja. Andir masih. Andir. Kalau sekitar ini Kalau di sini Gak begitu ya? jalan enggak udah nggak kerendam lagi ya? kerendam, enggak sampai kerendam jalan raya ini. Yang depan sini kan pom bensin. Ya, Ya. udah aman biasanya kerendam ya, sekarang enggak ya. Cuma di atas aja di masjid. Kalau Jangan salah. pintunya yang vertikal. Tidak kira banjir. Iya. Tapi sebentar. Matikan aja soalnya. Ikut ini kontraktor. Ya, kita nih sekarang lagi bersama mahasiswa ITB yang lagi penelitian tugas akhir. Ada 3 orang dari ITB ini sedang melakukan wawancara dengan Bapak Jenal dari petugas BBWS yang ada di kolam retensi Cienteng ini. Mungkin pengetahuannya bisa bermanfaat bagi Anda yang ada di yang melihat video ini terutama ya. Juga bagi adik yang penelitian nih udah mahasiswa keren. juga ya. Mahasiswa yang lain bisa melihat ya. Bila perlu subscribe ya dan share. Saya mohon izin dulu mau untuk siap. berangkat lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa dek namanya? Zelia. Jelia. Ini satu lagi siapa? Fahmi, Pak. Fahmi, buka tuh sedikit. Oh iya, boleh. Ah, Jangan Fahmi. lupa di follow IG-nya Imam Fah RL. Nah, ada IG-nya Imam siapa? Fah RL, Fah Fah RL itu di IG. IG. Ini IG-nya apa? Zelia FTRN. Celia. Ya, kita berteman di IG nanti ya. Oke. Siap. Terima kasih. Kang Zainal ada IG. Kan jadi ada G. Oh. Terima kasih Kang Jenal. Assalamualaikum. Kita muter lagi. Ayo, ini masuk nih. Banjir. Mana banjirnya? Ini jalan. Jalan di sini banjir nggak? Nggak lama ya. Nah, di jalan doang. Nggak lama. Kang Resna teh. Kang Resna teh ya? Sok sini mah HP kan. Udahlah kau. Viralkan. Nah, kita